Sore itu bertepatan dengan hari Minggu. Sengaja aku numpang nonton TV di rumah Pak D. Agus, tetangga sebelah yang telah memberikan tempat tinggal untukku bersama keluargaku di perantauan. Bagi masyarakat Papua, hari Minggu merupakan hari libur untuk semua pekerja yang ada di Papua, baik pekerja kantoran maupun pekerja serabutan. Cuaca sore itu sedikit mendung disertai rintik hujan yang tidak mereda-reda. Pada saat acara TV menayangkan sebuah kejadian kebakaran, seketika itu aku teringat dengan apa yang kualami semalam. Aku pun menceritakan pada Pak D. Agus bahwa semalam sekitar pukul 1 dini hari aku terjaga dari tidur. Karena sulit tidur kembali, aku pun memutuskan untuk keluar rumah sekedar menghabiskan sebatang rokok. Suasana di luar terlihat sepi. Beberapa saat kemudian aku dikejutkan dengan sosok hitam pekat seperti bayangan yang berjalan mengarah ke sisi rumah. Bersamaan dengan itu tercium bau gosong sangatlah tajam aromanya. Merasa penasaran, aku coba mencari tahu dan melihat di mana sosok tersebut berjalan, tapi tidak terlihat siapapun berada di sisi rumah. Sementara aroma gosong masih kuat hinggap di hidungku. Saat aku kembali menuju teras, tampak sosok hitam pekat itu telah berdiri mematung di pelataran. Di antara remang cahaya lampu neon kuning, sekilas aku melihat sekujur tubuhnya yang gosong seperti terbakar. Dengan rasa merinding bercampur tegang, aku menyapa sosok itu. Namun tidak ada sahutan. Hingga ketika suara geledek menggelegar sangat keras, aku tidak tahu kemana menghilangnya sosok itu. Pak D. Agus hanya terdiam saat mendengar kisahku. Sepertinya dia menerawang menjangkau masa lalu dalam terdiamnya itu. Setelah beberapa saat dia berucap, jika teringat dengan suatu peristiwa yang terjadi di tahun 2005 silam. Sebelum terjun di dunia kayu atau mebel seperti sekarang, Pak D. Agus dulunya adalah seorang pemborong sampai saat ini. Kadangkala juga dapat proyek untuk pembangunan gedung ataupun lainnya. Setelah menyeruput kopi beberapa teguk, Pak D. Agus mulai menceritakan tentang apa yang terjadi kala itu. Bambang adalah perantau yang berasal dari kota dingin Malang. Sedangkan Pak D. Agus berasal dari kota Jepara. Bambang meninggalkan kota tempat kelahirannya karena ingin melupakan kejadian buruk atas rumah tangganya. Dia bertutur jika istrinya telah berselingkuh dengan salah satu kerabatnya sendiri. Atas kejadian memalukan itu, dia pun memutuskan untuk merantau di Papua hingga bertemulah dengan Pak D. Agus yang waktu itu sedang mencari mitra kerja. Mulai tahun 2003, Bambang bekerja bersama Pak D. Agus di proyek yang ditangani oleh Pak D. Agus sendiri. Namun secara perlahan, sifat Bambang mulai mengalami perubahan setelah surat cerai atas istrinya keluar. Dia mulai jarang bekerja dan malah lebih banyak menghabiskan waktu di tempat karaoke. Pada awalnya, Pak D. Agus membiarkan Bambang dengan segala tingkahnya karena dia tahu kalau Bambang juga butuh menghibur diri untuk melupakan sang istri. Namun karena semakin berlarut-larut, akhirnya Pak D. Agus menegur dan menasehatinya layak seorang sahabat. Namun sayangnya, Bambang terlanjur kecanduan hingga mengabaikan nasihat dari Pak D. Agus. Meski setiap malam selalu berada di karaoke, akan tetapi Bambang masih aktif menangani setiap pekerjaannya, walaupun tidak seperti dulu. Karena banyaknya waktu yang dihabiskan di tempat karaoke, akhirnya Bambang kecantol dengan salah satu pemandu karaoke yang akrab dipanggil dengan Mbak Silvi. Hubungan mereka semakin hari semakin dekat saja, dan pada Pak D. Agus, Bambang mengaku kalau maksudnya mendekati Silvi adalah dengan niat yang baik, yaitu dia ingin mengentaskan Mbak Silvi dari lembah hitam yang selama ini digelutinya. Maksud baik itu pun bisa diterima oleh Silvi dengan legowo. Dia juga ingin membina rumah tangga yang layak seperti orang pada umumnya. Setelah beberapa bulan menjalin asmara, mereka pun memutuskan untuk melangsungkan pernikahan.
Di awal pernikahan, keduanya terlihat sangat bahagia. Namun, kehidupan kadang pasang dan kadang juga surut. Waktu itu pekerjaan di proyek lagi sepi, yang secara otomatis pemasukan juga berkurang. Keadaan itu pun kian memburuk ketika Pak De Agus harus opname karena penyakit yang diderita. Proyek macet dan lebih banyak ditangani pengusaha lain. Kenyataan itu membuat Silvi itu mulai berontak dengan kehidupannya bersama Bambang yang mulai kekurangan. Ketika masih menjadi LC hidupnya berkecukupan, namun kini harus hidup pas-pasan bahkan tidak cukup. Hingga suatu malam, pada saat Mbak Silvi sedang duduk sendirian di sebuah emperan toko, tiba-tiba ada mobil mewah berhenti tepat di depannya. Kemudian keluarlah seorang lelaki yang hendak membeli ke toko tersebut. Namun sebelum masuk, dia yang ternyata kenal dengan Mbak Silvi terlebih dahulu menyapa yang kemudian mereka berdua terlibat obrolan. Lelaki yang mengaku bernama Anton itu mengingatkan pada Mbak Silvi dengan masa lalunya ketika masih di tempat karaoke. Anton memberitahukan kalau dia merupakan salah satu pelanggannya Mbak Silvi yang pada akhirnya mengingat sosok Anton. Kemudian Mbak Silvi menceritakan panjang lebar tentang hidupnya yang dia jalani dengan keluarga barunya. Dia sudah meninggalkan dunia malam yang dulu menjadi sumber rezeki baginya. Anton yang seorang laki-laki hidung belang langsung mengiming-imingi Mbak Silvi dengan segala kemewahan. Karena Anton sekarang sudah menjadi kontraktor sukses dan Mbak Silvi yang hidupnya dirasa berat dengan Bambang begitu mudah tergiur atas tawaran Anton. Memang sebenarnya sedari dulu Anton mengincar Mbak Silvi untuk diajak kencan. Namun sayangnya waktu itu uangnya belum banyak hingga Mbak Silvi selalu menolak ajakannya dan lebih memilih pria yang berkantong tebal. Bambang yang dirundung kalut atas pekerjaannya tidak tahu kalau sang istri telah main di belakang. Beberapa kali Mbak Silvi kencan dengan Anton tanpa sepengetahuannya. Hingga suatu hari ada tetangga sebelah yang melapor kalau Mbak Silvi sering keluar dijemput oleh mobil mewah. Kemudian untuk membuktikan kebenaran cerita itu, Bambang pun menyelidikinya sendiri. Dan benar saja, beberapa saat dari kepergiannya, Mbak Silvi dijemput oleh sebuah mobil mewah. Bambang yang mengetahui akan hal itu hanya mencoba bersabar dan berniat berbicara baik-baik dengan sang istri. Sore hari setelah dari tempat kerja, dia pun mengajak ngobrol Mbak Silvi dengan santai. Dia menanyakan perihal hubungannya yang terjalin dengan mobil yang mengajak pergi. Dengan tenang Mbak Silvi menjawab kalau dia sengaja belum menceritakan pekerjaan barunya di sebuah tempat hiburan. Dia takut kalau Bambang tahu malah melarangnya dan menjadi marah. Mbak Silvi melanjutkan jika dia bekerja di tempat hiburan tidaklah seperti dulu, tapi kali ini menjadi juru masak di siang hari, di mana para pekerja di lokasi hiburan itu lebih memilih makan di tempat ketimbang jajan di luar yang boros. Dan kebetulan masakan Mbak Silvi yang dianggap paling cocok, maka dia pun dipanggil disuruh bekerja di sana. Bambang pun menerima alasan itu dengan ucapan maaf. Dia meminta maaf karena belum bisa membahagiakan sang istri seperti janjinya dulu. Hari-hari terus berlalu. Proyek Pak De Agus masih sepi dan hal itu juga masih berdampak pada Bambang. Di sisi lain, Mbak Silvi telah terjatuh ke pelukan pria lain. Dia kembali digilir layaknya seorang pelacur. Hanya saja untuk menutupi keburukannya itu, semua dilakukan pada siang hari, sehingga di petang hari dia sudah berada di rumah. Selepas maghrib kala itu, Bambang ngobrol serius dengan sang istri soal keturunan, yang mana setelah setahun lebih mengarungi bahtera rumah tangga, belum juga memiliki seorang momongan. Akan tetapi pembicaraan itu justru menyulut amarah Mbak Silvi. Entah apa yang membuatnya sangat marah dan tidak ingin menyinggung masalah itu. Bahkan dia juga menagih janji tentang kebahagiaan yang dijanjikan Bambang. Semula Bambang meladeni dengan sabar dan lembut. Namun karena omongannya Mbak Silvi semakin ngelantur, bahkan dia keceplosan dengan kelakuannya selalu bersama pria lain selama ini, maka terjadilah pertengkaran di petang itu.
Bambang sakit hati karena telah dibohongi. Keadaan semakin memanas ketika Bambang dibanding-bandingkan dengan sosok pria lain yang selama ini mampu membuat bahagia Mbak Silvi. Karena emosi yang tidak terkendali, Bambang mengambil sebilah golok yang terselip di pinggir dipan, dan seketika itu dia membabat leher istrinya hingga tersungkur bersimbah darah. Karena pikirannya yang sudah kalut membuatnya menyiramkan satu jerigen minyak tanah ke seluruh tubuh, dan kemudian Bambang membakar dirinya sendiri. Salah seorang warga yang lewat langsung berteriak ketika melihat asap mengepul dari dalam rumah keluarga tersebut. Warga pun berhambur keluar dan langsung menuju rumah Bambang. Pintu rumah yang terbuat oleh papan didobrak keras oleh Pak D. Agus dan warga, yang kemudian didapati Bambang sudah dalam keadaan sekarat dan tidak lama kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan Mbak Silvi sendiri berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pada akhirnya wanita itu terselamatkan. Sebagai sahabat, Pak D. Agus tidak tega membiarkan jasad Bambang yang tanpa sanak keluarga di perantauan. Ia pun menghubungi pihak keluarga Bambang di Kota Malang. Namun sayangnya tidak ada keluarganya yang peduli sehingga dimakamkanlah dia di Papua. Meskipun cara kematiannya yang nista, Pak D. Agus tetap berempati dengan mengurus segala keperluan penguburan Bambang. Yang membuatnya heran adalah kenapa tidak ada satu keluarga pun yang peduli. Apa yang sebenarnya telah dilakukan Bambang selama ini di kampung? Hari bergulir dengan cepat. Malam selanjutnya banyak warga yang mengaku ditemui oleh sosok makhluk gaib persis seperti Bambang. Yang pertama adalah Pak D. Agus. Di malam kedua acara tahlil, dia melihat sekelebat bayangan persis dengan Bambang berjalan di depannya. Kehadiran sosok tersebut diikuti oleh bau gosong yang menyengat. Kesaksian selanjutnya dituturkan oleh Pak D. Fausan, salah satu tetangga Pak D. Agus yang juga berasal dari Kudus. Kala itu Pak D. Fausan masih mengobrol dengan warga yang lain setelah acara tahlilan. Dia yang ingin buang air kecil langsung berlari menuju kamar mandi. Tapi hal yang tidak terduga terjadi. Tepat saat dia membuka pintu kamar mandi, di hadapannya tampak sosok Bambang berdiri sambil merintih dengan tubuh penuh dengan luka bakar. Langsung saja Pak D. Fausan berbalik dan langsung pamit pulang. Masih banyak kejadian janggal yang juga dialami oleh warga lain. Namun yang paling menggemparkan adalah apa yang dialami oleh Mbak Silvi. Dia yang kala itu masih diopname di rumah sakit Merauke. Selalu melotot ketakutan. Menurut para perawat di ruangannya, Mbak Silvi yang tidak mampu berteriak karena sakit di lehernya bercerita jika dia didatangi sosok suaminya yang selalu ingin mencekik lehernya. Karena berkelanjutan, maka hal itu membuat Silvi tertekan dan memutuskan pergi entah kemana. Meskipun yasin dan tahlil sudah dilakukan oleh Pak D. Agus bersama warga yang lain, mungkin arwah Bambang belum diterima di sisi Tuhan. Karena jalan kematian yang dia renggut adalah jalan yang nista. Tidak berhenti sampai di malam ketujuh, sosok Bambang selalu datang menghampiri warga sekitar. Ada juga pedagang pakaian yang rumahnya diketuk tengah malam. Ada juga penjual nasi kuning yang biasa buka dini hari melihat sosok Bambang tepat duduk di teras rumahnya. Kejanggalan-kejanggalan itu membuat warga sekitar tidak ada yang berani melakukan aktivitas di malam hari. Dan kejadian itu berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya. Rumah Bambang pun kosong selama beberapa tahun. Dan rumah terbengkalai itu adalah rumah yang kamu tempati sekarang, ucap Pak D. Agus mengakhiri kisahnya. Setelah kejadian malam itu, entah kenapa aku menjadi sering melihat sosok yang mungkin sosok Bambang dengan bahu kosong melintas. Dan ternyata ayah dan ibuku juga sering mendapat teror. Bahkan ayah pernah melihat kobaran api dengan bau minyak tanah di ruang tamu. Dari kejadian-kejadian itu, akhirnya keluargaku memutuskan pindah rumah. Sekitar 2 tahun kemudian, rumah tersebut dirobohkan
dan belum ada rencana dari Pak D. Agus untuk membangunnya kembali. Suatu waktu, ketika pulang kampung, Pak D. Agus menyempatkan diri mengunjungi kota kelahiran Bambang. Dia pun tahu dari kerabat Bambang bahwa selama berada di kampung halaman, sifat Bambang kuranglah terpuji. Bahkan dia berani melawan orang tuanya dengan meminta harta warisan yang bukan menjadi haknya. Hal itu membuatnya sering keluar malam dan melupakan keluarganya. Setelah hartanya habis, dia sering berbuat kasar pada istri dan anaknya yang kemudian berujung perceraian. Bambang pun meninggalkan kampung halamannya. Pak D. Agus tidak menyangka jika apa yang dikisahkan Bambang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi Pak D. Agus tetap berdoa agar arwah Bambang tetap tenang di alam lain, serta mengajak para saudara Bambang untuk menjenguk kuburan serta mendoakan jika ada waktu. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.